inilah speed untuk Orbit Pro H1, dan inilah speed untuk Orbit Pro H2, dan inilah speed setelah kita lakukan load balance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Kali ini kita akan bahas tentang dua device ini, mana yang terbaik. Orbit Pro H1, sahabat bisa lihat ini adalah Orbit Pro H1, kemudian di depan ini adalah Orbit Pro H2. Kita juga load balance menggunakan Mikrotik RB 750 GR3. Jadi apakah ini worth it atau efek dengan bagus ketika kita lakukan load band? Yang pertama, kita akan melihat perbedaan antara Orbit Pro H1 dan Orbit Pro H2 secara fisik. Secara fisik, Orbit Pro H1 lebih tinggi dan lebih lebar dari Orbit Pro H2. Kemudian Orbit Pro H1 mempunyai dua buah antena, walaupun hanya satu antena yang diprioritaskan untuk menerima sinyal 4G. Kemudian di Orbit Pro H2 itu hanya satu port antena, sehingga berfungsi untuk menerima sinyal 4G dan sekaligus memancarkan WiFi lewat antena internalnya. Ini perbedaan secara fisik antara Orbit Pro H1 dan Orbit Pro H2. Kemudian secara perangkat lunaknya, waktu booting untuk Orbit Pro H1 lebih lambat. Jika kita booting secara bersamaan atau kita hidupkan secara bersamaan, maka Orbit Pro H2 lebih cepat dan lebih cepat ready dalam fungsi WiFi-nya. Kemudian di web UI-nya, Orbit Pro H1 dan Orbit Pro H2 ini sama-sama menggunakan software web UI dari Huawei. Jadi tampilannya sama karena sama-sama menggunakan software Huawei. Kemudian performa secara keseluruhan. Untuk kepekaan penerimaan sinyal 4G antara Orbit Pro H1 dan Orbit Pro H2 ini, di pengujian mulai dari 14 km yang terjauh yang pernah kita uji lewat kedua device ini, 14 km, 12 km, 9 km, digunakan dalam pelanggan dalam menembak sinyal 4G. Di jarak 9 km, 12 km, dan juga 14 km, kedua-duanya sama, baik kualitas pingnya atau kualitas latensinya maupun kualitas download dan uploadnya. Jadi hampir tidak ada perbedaan kepekaan penerimaan sinyal jarak jauh di area blank sinyal atau di area sulit sinyal 4G di Orbit Pro H2 dan Orbit Pro H1. Di Orbit Pro H2 itu selain dari mempunyai satu port antena, dia juga hanya mempunyai satu port LAN. Jadi RJ45-nya hanya satu di Orbit Pro H2. Pro H1 Soeling B535 ini mempunyai 5 RJ45, satu untuk LAN dan WAN, 4-nya untuk LAN. Jadi RJ45-nya cukup banyak pada Orbit Pro H1 Soeling B535. Sementara di Orbit Pro H2 hanya satu RJ45 dan satu port antena. Oke, itulah perbedaan secara fisik dan secara softwarenya. Secara keseluruhan, performanya sama-sama bagus dalam menerima sinyal 4G, khususnya di area sulit sinyal. Oke, kita akan uji keduanya. Kita juga screen di handphone saat ini. Kita akan uji untuk Orbit Pro H1 duluan, kemudian Orbit Pro H2, dan kita akan uji load balance-nya. Kali ini kita menggunakan load balance Mikrotik. Kita menggunakan Mikrotik RB 750 GR3. Video settingan load balance kita akan cantumkan di deskripsi, sahabat bisa lihat dan menontonnya sebelum melakukan load balance. Kemudian kita gunakan TP-Link Archer C54 sebagai akses point dari load balance. Jadi Mikrotik RB 750 GR3, Ether 1-nya sini sumber internet dari Orbit Pro H2, Ether 2-nya sumber internet dari Orbit Pro H1, dan Ether 3-nya kita pancarkan lewat akses point TP-Link Archer C54. Oke, kita juga sudah screen di handphone saat ini. Kita akan terhubung yang pertama di Orbit Pro H1, nanti kita akan uji sama-sama di 5 GHz, baik di Orbit Pro H1, Orbit Pro H2 maupun di access point yang terhubung dengan load balance. Jadi kita menghubungkan dulu dengan loading 5. Loading 5 ini adalah SSID 5 GHz dari Orbit Pro H1. Oke, sudah terhubung.
Untuk Orbit Pro H1 ini kita lock pada band 1, dan band 1 itu hanya ada pada BTS yang jaraknya kurang lebih 12 km dari sini. Ini Orbit Pro H1. Kemudian Orbit Pro H2 ini kita lock pada band 3, dan band 3 dan band 8 ini hanya ada pada BTS yang di dekat di sini, kurang lebih di bawah 1 km. Dan di BTS yang terjauh di band 1 itu tidak ada pada BTS yang terdekat, sehingga di saat kita lock ke band 1 di Orbit Pro H1 otomatis mendapatkan sinyal 4G dari jarak 12 km. Oke, kita sudah terhubung dengan loading 5. Kita bisa pantau di aplikasi Huawei Control Pro. Karena Orbit Pro H1 ini kita load balance, sehingga kita bedakan IP address-nya. Orbit Pro H1 ini 192.168.10.1, dan di Orbit Pro H2 ini IP address yang biasanya 192.168.8.1. Kita akan rubah dulu ke 10.1. Oke, IP address-nya sudah ready. Kita keluar dulu dan kita buka kembali agar bisa connect dengan Soyalink B535 Orbit Pro H1. Sekarang sudah oke. Dan di sini kita terlock pada B1 frekuensi 2100 dengan sel 039548 datar 013. Ini sel dari BTS yang 12 km. Walaupun hanya LTE, indikator barnya tidak keluar, tapi parameter LTE-nya oke. Di sini RSRP-nya -116. Dan kita coba uji untuk performanya. Performa dari ISP1 Orbit Pro H1 ini sama-sama menggunakan kartu SIM dari Orbit, paket Orbit 50 GB, baik di Orbit Pro H1 maupun Orbit Pro H2. Sekarang pingnya 67 ms, jitternya yang cukup bagus 4 ms. Download kali ini bisa tembus 31,7 Mbps. Kemudian uploadnya di 6. Oke, sempat di 7, 6,88 Mbps. Jadi download lebih dominan, berarti asimetris dial up-nya. Oke, kita masih terhubung dengan loading 5 di Orbit Pro H1 Soyalink B535, dan kita uji yang kedua. Ping 70 ms, jitternya masih 5, masih cukup bagus. Downloadnya masih di atas 30-an, saat ini 32,6 Mbps, dan uploadnya yang masih di bawah 10. Ini yang disebut dengan dial up asimetris atau tidak simetris, downloadnya lebih dominan. Oke, 6,66 Mbps. Kita akan koneksi dengan SSID dari Orbit Pro H2 Huawei B530 di Orbit Pro H2 dan Soyalink B535 di Orbit Pro H1. Kita akan connect di Pro H2. Jadi Orbit Pro H2 Huawei B530 di 5 GHz. Sekarang sudah terkoneksi, dan kita coba lihat di aplikasi Huawei Control Pro. Kita akan merubah IP address-nya ke 8.1, kemudian kita keluar dulu. Kita buka kembali agar bisa terbaca Huawei B530. Sahabat bisa lihat di atas LTE ada B530936. LTE 4 bar full, kemudian sel ID-nya 07 60205 datar 01. Band 3 frekuensi 1800. Antenanya tetap eksternal, dan pastikan masih terhubung, dan kita uji performanya. Untuk Orbit Pro H2 Huawei B530 di BTS di bawah 1 km, kita lock pada band 3. Dan ternyata band 3 di BTS terdekat, karena masih di pagi hari, performanya bisa lebih tinggi, downloadnya 38,2. Dari BTS di dekat di sini, jika pagi hari speednya normal, akan tetapi jika di siang hari pada saat traffic sudah padat atau pengguna sudah banyak, maka akan low, bahkan di bawah 10 Mbps. Unggahan atau uploadnya 40,2, jadi cukup tinggi uploadnya. Kita masih terhubung Pro H2 dan kita uji.
Ping 78 jitternya 10. Jadi kalau di Pro H1 jitternya rata-rata di bawah 10 bahkan 45 ms, dan pingnya juga di bawah 70. Dan di unduhan kali ini 32,9. Unduhan atau downloadnya 32,9 dan uploadnya yang sedikit besar. Jadi kelihatan simetris, seimbang antara download dan uploadnya, tidak terlalu berbeda jauh, yang disebut dengan dial up simetris. 32,9 Mbps dan 34,0 Mbps. Oke, itulah performa dari Orbit Pro H2 Huawei B530. Ini pada BTS yang berbeda, jadi jika performanya berbeda wajar. Oke, sekarang kita uji load balance-nya. Jadi load balance antara Orbit Pro H1 Xiaomi B535 dan Orbit Pro H2 Huawei B530 pada BTS yang berbeda. Orbit Pro H1 di BTS 12 km dan Orbit Pro H2 di BTS di bawah 1 km pada band frekuensi yang berbeda. Orbit Pro H1 di band 1, Orbit Pro H2 di band 3. Dan inilah hasil load balance. Kita connect dulu di TP-C54 ini. SSID dari TP-Link Archer C54 5 GHz. Karena ini sudah pernah terhubung atau login, sehingga di sini langsung terhubung. Oke, kita langsung uji karena sudah terhubung dengan kedua sumber internet dan sudah terkoneksi dengan Mikrotik RB750GR3, dan kita uji performanya. Apakah ada peningkatan atau bahkan hanya menggunakan satu sumber internet. Pingnya 73, jitternya 6, sahabat bisa lihat. Dan kali ini downloadnya meningkat signifikan dari 30-an Mbps, sekarang tembus bisa 61,6 Mbps. Jadi downloadnya yang meningkat signifikan pada uji pertama ini. Oke, unggahannya 5,83. Jadi justru unggahannya yang menurun karena diarahkan ke asimetris. Oke, kita masih terhubung dengan TP-C545 GHz dan kita uji yang kedua. Performa load balance dari Orbit Pro H1 dan Orbit Pro H2. Di performa kali ini 50-an Mbps, kita masih meningkat 57,3 Mbps, dan ternyata di performa kedua ini downloadnya meningkat, berarti downloadnya dialihkan ke loadnya Orbit Pro H2 57,3 dan unggahan 45,1. Kita coba uji lagi sekali lagi untuk membuktikan hasil load balance ini maksimal atau berperforma baik. Untuk link settingan load balance menggunakan PC, laptop ataupun HP atau handphone itu sudah ada pada video sebelumnya di Munir TV maupun Munir TV 2ND. Download 64,2 atau unduhannya, dan unggahan atau uploadnya 29,6. Ada peningkatan yang signifikan antara Orbit Pro H1 dan Orbit Pro H2 digandeng dalam load balance. Kesimpulannya, load balance cara ini sangat berefek. Yang terbaik untuk Orbit Pro dan Orbit Pro H2, keduanya selevel dalam penerimaan sinyal 4G-nya maupun performa pada saat kita load balance. Semoga bermanfaat. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.